Baik, selamat sore. Di sini saya atas nama Novika Temenas dengan NPM 31/2048. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisis Deiksis pada Percakapan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu untuk memenuhi tugas pragmatik. Baik, yang pertama ingin saya review dalam jurnal ini adalah yang pertama itu di bagian abstrak. Di bagian abstrak itu menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini. Baik, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan jenis deiksis serta referensinya pada percakapan mahasiswa bahasa Indonesia. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini adalah deiksis pada percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dalam kegiatan formal dan juga non-formal. Kegiatan formal meliputi diskusi mahasiswa pada saat perkuliahan. Kegiatan informal meliputi latihan teater percakapan saat menunggu dosen. Percakapan santai di kantin, di kos-kosan, warung nasi, rental, dan game. Dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik sedap dan teknik rekam. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis deskriptif, dan hasil penelitian ini yaitu deiksis yang ditemukan meliputi deiksis persona atau persona pertama tunggal atau persona pertama jamak, persona kedua tunggal, dan persona kedua jamak. Pada setiap deiksis yang ditemukan tentunya mempunyai titik pusat yang berbeda dan juga bisa berganti atau berubah. Baik, dan di bagian pendahuluan menjelaskan tentang bahasa. Bahasa sendiri merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi satu sama lain antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dalam ilmu pengetahuan bahasa dikenal dengan istilah linguistik. Dalam hal linguistik mempunyai disiplin ilmu yang beragam baik istilah maupun kajian, seperti halnya morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Semua itu mempunyai definisi, makna, serta kajian yang berbeda antara satu disiplin ilmu lainnya. Yang berikut adalah rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana untuk deiksis pada percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, yaitu deiksis persona, deiksis waktu, deiksis tempat, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Tujuan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial pada percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Dan manfaat pada penelitian ini adalah sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan juga sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa agar lebih mengetahui bidang kajian deiksis. Yang berikut adalah metode. Metode dalam penelitian ini termasuk metode penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat paparan atau potret seperti apa adanya. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dalam kegiatan formal dan informal.
Kegiatan formal meliputi diskusi mahasiswa pada saat perkuliahan, sedangkan kegiatan informal meliputi latihan teater. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan, menjelaskan data yang disajikan pada penelitian ini berupa data tertulis. Sumber data penelitian ini adalah percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang mengandung deiksis dalam berbagai macam kegiatan, yaitu kegiatan formal dan kegiatan informal. Kegiatan formal meliputi diskusi mahasiswa pada saat perkuliahan, dan kegiatan formal meliputi percakapan menunggu dosen. Jumlah data dalam temuan deiksis yang terdapat dalam kalimat-kalimat dalam percakapan mahasiswa bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan akan dianalisis dan dibahas sebagai berikut. Tabel data berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu jenis deiksis dan jumlah. Deiksis persona itu 106, deiksis tempat 7, deiksis waktu 29, deiksis wacana 19, dan deiksis sosial 53. Yang berikut adalah kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis deiksis pada percakapan mahasiswa bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa jenis deiksis pada percakapan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia adalah deiksis persona, deiksis persona pertama tunggal, deiksis persona pertama jamak, persona kedua tunggal, persona kedua jamak, persona ketiga tunggal, atau deiksis ruang atau tempat, deiksis waktu atau lampau, sekarang, mendatang, deiksis wacana, anafora, katafora, dan deiksis sosial. Selamat sore, sekian dari hasil review saya. Terima kasih.